sharing dharma universal, sadhu, penerapan dharma 05. Jalan menuju lenyapnya duka atau penderitaan oleh Romo Aryananda Ari Sunarko. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sebenarnya Buddha hanya mengajarkan tentang duka, penderitaan, dan lenyapnya duka, penderitaan. Dan dirumuskan dengan jalan Arya berunsur 8, Arya Atangika Magga, yang dikelompokkan menjadi kelompok sila, kelompok samadhi, dan kelompok panya. Pada sadhu kali ini saya fokus pada penjelasan tentang samadhi. Menjalankan sila menjadi landasan untuk bisa menjalankan samadhi dengan baik. Sila berfungsi untuk mengendalikan nafsu, keinginan pada pikiran seseorang. Nafsu keinginan adalah sebab dari duka atau penderitaan. Samadhi berfungsi untuk melemahkan nafsu keinginan. Dengan samadhi atau meditasi, terutama mengembangkan kesadaran, maka kebijaksanaan seseorang otomatis akan tumbuh berkembang. Dengan kebijaksanaan, seseorang tidak akan melekat lagi pada segala sesuatu, sehingga loba keserakahan dapat dilenyapkan. Demikian pula dosa, kebencian, dan moha, ketidaktahuan atau ketidakbijaksanaan dapat dilenyapkan. Dan dengan sila dan samadhi, nafsu keinginan dikendalikan dan dilemahkan, dan dengan panya kebijaksanaan, maka
nafsu keinginan dapat dipadamkan. Kondisi padamnya nafsu keinginan dan lenyapnya loba, dosa, dan moha. Itulah yang disebut nirwana atau nibbana, kebahagiaan mutlak. Dan seseorang kemudian setelah mengalami kematian tidak akan terlahir kembali di alam kehidupan manapun. Sehingga tidak akan lagi mengalami duka atau penderitaan. Karena penderitaan itu ada setelah seseorang dilahirkan di alam kehidupan manapun. Baiklah, pada sadu kali ini saya akan khusus menjelaskan tentang samadhi atau meditasi. Samadhi adalah kelompok ketiga setelah sila, dan samadhi adalah kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah panya atau kebijaksanaan luhur. Samadhi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, daya upaya benar, sama wayama. Yang kedua, konsentrasi benar, melakukan samata bawana. Dan komponen ketiga, perhatian benar, melaksanakan vipassana bawana. Komponen pertama, daya upaya benar. Seseorang hendaknya berdaya upaya setiap saat mencegah munculnya pikiran-pikiran buruk. Dan kalau terlanjur muncul, hendaknya berdaya upaya untuk menghentikan atau melenyapkan pikiran-pikiran buruk yang terlanjur muncul. Kemudian setiap saat memunculkan pikiran-pikiran baik. Dan kalau sudah muncul, hendaknya berdaya upaya untuk mengembangkan pikiran-pikiran baik. Ini merupakan satu perjuangan yang luar biasa seumur hidup. Usaha untuk membersihkan pikiran, sehingga kemudian hanya
pikiran-pikiran baik yang muncul dan berkembang pada pikiran seseorang. Kemudian hendaknya melaksanakan komponen yang kedua, yaitu samadhi. Melakukan meditasi konsentrasi atau samatha bhavana, mengembangkan konsentrasi yang sangat kuat sehingga memasuki kondisi jana. Jana adalah kondisi pikiran yang terpusat dengan sangat kuat pada objek meditasi yang dipilih. Pada saat mencapai jana, seseorang mencapai ketenangan batin yang luar biasa. Dan sebenarnya ketenangan batin itu hanya pada saat pikiran seseorang yang terpusat dengan sangat kuat pada objek meditasi yang disebut jana. Sebelum mencapai jana, seseorang hanya bisa merasakan ketenangan sesaat. Dan pada saat seseorang keluar dari jana karena konsentrasinya melemah, maka ketenangan batin itu pun hilang. Dan jana ini bukan kesucian. Memang jana diperlukan mencapai ketenangan batin. Konsentrasinya berkembang dari konsentrasi permulaan, mulai memegang objek meditasi dengan baik, konsentrasi pendekatan, yaitu pendekatan untuk mencapai jana. Konsentrasinya kuat. Dan konsentrasi tercapai. Konsentrasi yang sangat kuat menyatu dengan objek meditasi, dan inilah yang disebut jana. Seseorang yang memiliki jana bermanfaat pada saat melakukan perhatian benar, sama, yaitu vipassana bhavana. Bhavana adalah pengembangan batin. Vipassana adalah pandangan lebih. Artinya mengembangkan batin untuk bisa mengembangkan pandangan terang. Pandangan yang lebih, bukan pandangan yang biasa.
Pandangan terang adalah penembusan pada awalnya, penembusan pada anicca, memahami tentang ketidakkekekalan segala sesuatu, dan karena itu memahami perubahan-perubahan yang pasti terjadi, sehingga mampu menembus, memahami dukkha yang tidak kekal, yang selalu berubah, tidak bisa dimiliki, digenggam terus-menerus untuk selamanya. Karena itu, seseorang akan tidak melekat pada segala sesuatu. Kemudian menembus, memahami anatta, bahwa sesungguhnya seseorang tidak mempunyai atta, inti atau roh yang kekal. Kondisi roh itu juga mengalami perubahan pada diri seseorang. Dengan menembus anatta tanpa roh yang kekal, seseorang akan bisa melepas ego, tidak lagi hanyut, tenggelam, dikuasai oleh ego. Dengan bisa melepas ego, maka seseorang akan mengarah pada pembebasan sempurna. Kemudian pandangan terang, penembusan dari vipassana akan memiliki 16 pengetahuan. Pada pengetahuan selanjutnya sampai yang ke 14 dan ke 15 adalah pencapaian magga dan pala. Magga adalah jalan memasuki kesucian. Pala adalah buah dari kesucian. Dapat digambarkan secara sederhana. Kalau ada sebuah lingkaran, pada saat kita menginjak tepi lingkaran, itulah magga. Begitu kita memasuki lingkaran, berada di dalam lingkaran, itulah pala, menikmati buah dari kesucian. Kalau magga memasuki kesucian, karena itu ada kesucian pertama, magga sotapanna, dan pala sotapanna. Kesucian kedua, magga sakadagami
pala, saka, dagami. Kesucian ketiga, maga, anagami, pala, anagami. Dan kesucian keempat yaitu kesucian tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang siswa yang menjalankan dharma Buddha dengan sempurna, yaitu arahat, maga dan pala arahat. Pencapaian kesucian arahat itulah pencerahan sempurna, sehingga kehidupan seorang arahat adalah kehidupan yang terakhir. Setelah wafat tidak akan terlahir kembali di alam kehidupan manapun. Inilah penjelasan tentang jalan menuju lenyapnya duka yang dibagi menjadi sila, kelompok samadhi, dan kelompok panya. Karena itu, seorang umat Buddha sebenarnya adalah seseorang yang mempraktikkan sila, samadhi, dan panya di dalam kehidupannya sebagai usaha perjuangan untuk memahami duka, penyebabnya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya duka. Demikian sadu penerapan Dharma 05. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.